Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita, segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita, dan para orang tua yang hadir pada kesempatan hari ini, yang bersama putra-putrinya insya Allah akan mendengarkan sama-sama pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah kita nanti. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka walaupun dalam keadaan online dengan Zoom, dan mudah-mudahan tanpa mengurangi kekhusyuan kita dalam mengikuti acara pada hari ini. Salat serta salam taruh marilah kita panjatkan kehadirat Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat ujmah dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta para orang tua murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di virtual Zoom Meet pada hari ini. Kita insya Allah akan mengadakan sosialisasi PTM atau pembelajaran tatap muka di sekolah kita SD Pelita untuk semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, untuk pemaparannya atau pengarahan atau penjelasannya sosialisasi PTM tersebut akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Neneng Hernawati SPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Faiz. Jelas suaranya saya, Pak? Jelas, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah walau melalui virtual dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas untuk semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para dewan guru yang sudah 3 hari ini berada di sekolah dalam kegiatan rapat kerja evaluasi dan penyusunan program semester 2, wabil khusus Bapak Wakil Kepala SD Pelita, Bapak Zarkasi Ahmad, dan yang saya banggakan, para orang tua murid, ayah bunda kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang hadir pada siang hari ini melalui virtual, wabil khusus Ketua Komite dan jajarannya, para Ibu Korlas yang hadir pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan juga kepada anak-anakku, mungkin yang hadir berdampingan dengan ayah bundanya. Alhamdulillah kalian bisa hadir, bisa mendengarkan, menyimak apa-apa informasi yang sekolah sampaikan untuk anak-anak belajar di semester 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait PTMT semester 2. Bapak Ibu orang tua mungkin sudah mendapatkan informasi sejauh-jauh hari atau mungkin 2 hari ke belakang
sudah mendengarkan atau sudah mengetahui informasi ini melalui media sosial. Oleh karena itu, kami pun baru mendapatkannya hari Rabu. Kami dipanggil oleh Sudin Jakarta Selatan untuk menyampaikan ini, dan kemarin kami bahas dengan Bapak Ibu guru, dan hari ini akan kami sosialisasikan kepada para orang tua murid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama izinkan saya untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan PTMT. Silakan Pak Ahmad untuk PPT-nya. Bismillah, ini yang pertama adalah SD Prita mempersiapkan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Insya Allah dengan Bismillah kami dari pihak sekolah akan melakukan PTMT 100%. Ini kita lakukan berdasarkan dasar hukum, slide kedua Pak Ahmad. Berikutnya. Dasar hukumnya SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Desember tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kedua, keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor sekian tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Dan yang ketiga, keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi. Inilah dasar hukum yang kita gunakan, acuan kita untuk menyampaikan informasi terus selanjutnya. Berikut. Ini kita saksikan, ini adalah grafik dari status PPKM DKI Jakarta, di mana pendidik di DKI Jakarta totalnya sudah 91,26% sudah divaksin. Kemudian tenaga kependidikan sudah 89,72%. Kemudian vaksinasi usia 6-11 tahun itu dosis 1 33%. Kemudian terakhir yang kita perhatikan adalah capaian vaksinasi usia lansia. Itu dosis 2 itu sudah sampai 71,1%. Dari data-data ini, maka pengaturan PTMT ada di slide belakang ya Pak. Lanjut Pak. Nah, dari data-data ini bahwa di Jakarta masuk dalam kategori 1 yaitu A, di mana vaksinasi dosis 2 PTK, pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80%, vaksinasi dosis lansia di kota kita di atas 50%, sehingga pengaturan PTM dalam kapasitas 100%. Frekuensinya full hari sekolah, Senin sampai Jumat. Durasi jam pelajarannya maksimal 6 jam pembelajaran. Lanjut Pak. Nah, dalam pengaturan SKB 4 Menteri, di sini ada dijelaskan, mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan atau sekolah pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk di SD Prita, alhamdulillah pendidik dan tenaga pendidikan telah divaksinasi 100%. Untuk anak-anak sudah dilaksanakan kemarin lebih dari 80%. Kemudian
Orang tua, wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ hanya sampai semester 1 tahun akademik 21-22 berakhir. Tetapi mulai semester 2 tahun ajaran 21-22 atau Januari 22 semua wajib mengikuti PTM terbatas. Ini artinya kegiatan PJJ sudah tidak ada lagi. Berikut, satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID atau tim pembina UKS. Ini mungkin nanti ada selanjutnya, sanksinya adalah ditutup. Kemudian, informasi tentang PTM semester 2 untuk DSD kita terkait tadi penyesuaian dengan SKB 4 Menteri. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, Jakarta masuk kategori level 1A karena vaksinasi sudah di atas 80%. Untuk SD Pelita, alhamdulillah untuk tendik dan pendidik sudah di atas sudah 100%. Kemudian Jakarta berdasar SKB 4 Menteri wajib menyelenggarakan PTM 100% dengan durasi maksimal 6 jam pembelajaran. Untuk di SD Pelita 6 kali 35 menit. Pengaturannya bagaimana? Nanti ada di slide selanjutnya. Kita akan melaksanakan PTM tes 100% pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Berikut, pendidik dan tenaga kependidikan SD Pelita telah divaksinasi COVID-19 100%. Hal ini menjadi dasar pengaturan PTM terbatas 100% di sekolah kita. 5. PTM 100% ini wajib dimulai tanggal 3 Januari 2022 untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Lanjut, Pak. Masuk pukul 7, pulang pukul 10 untuk kelas 1 dan 2, pulang pukul 10.45 untuk kelas 3 sampai dengan 6. Aturannya nanti di slide berikutnya. Pengaturan ruang belajar full 100% dari jumlah siswa di kelasnya masing-masing. Jadi semua siswa hadir untuk mengikuti PTM 100%. Tidak ada kegiatan PJJ. Kantin belum diperbolehkan beroperasi, jadi siswa diminta untuk membawa bekal ke sekolah. Kemudian kegiatan olahraga dan ekskur boleh dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan, baik dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Terakhir, saat jam kedatangan dan kepulangan sekolah, siswa diwajibkan mencuci tangan dan mengecek suhu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan penanganan bila pada saat PTNT terjadi ada penemuan kasus atau yang sakit, dan juga ini ada kaitannya dengan pemberhentian dan pembukaan kembali PTNT kita. Yang pertama, apabila ada pendidik atau tendik kita menemukan warga sekolah yang sakit pada saat pelaksanaan PTM terbatas, maka satgas kita di sekolah sudah punya satgas. Ada dari bidang UKS, dari orang tua, dari komite. Melakukan yaitu satu, mengarahkan ke ruang isolasi terbuka, mengukur suhu tubuh dan menginformasikan kepada orang tua untuk ke sekolah. Kedua, satgas kita melaporkan kepada petugas puskesmas terdekat dan Kasatlantas Pendidikan Kecamatan. Ketiga, puskesmas setempat melakukan swab antigen atau PCR. Apabila tidak ditemukan kasus positif, maka satuan pendidikan dapat melanjutkan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tapi apabila ditemukan kasus positif COVID-19, maka pihak sekolah melaporkan secara tertulis ke puskesmas atau Satgas COVID-19 setempat, Sudin wilayah secara berjenjang dan melalui laman berikutnya. Kemudian, lanjut Pak. Nah, bagaimana
bila terjadi penemuan kasus COVID di sekolah, ada konsekuensinya yaitu pemberhentian dan pembukaan kembali pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana aturannya? Satu, sekolah melaporkan secara berjenjang kepada Sudin Pendidikan apabila pada saat PTMT terkonfirmasi positif COVID-19 dalam penyelenggaraan PTM berdasarkan informasi misalnya dari Satgas sekolah kita, dari Satgas setempat, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari HTTP laman Siap Belajar. Kemudian suku dinas menghentikan sementara PPTM itu pada sekolah kita selama 14 hari apabila di sekolah kita terjadi klaster penularan COVID itu dari sekolah. Kemudian hasil surveinya menunjukkan rata-rata positif warga sekolah yang terkena COVID itu 5% atau lebih. Itu ditutup 14 hari sekolah. Apalagi bila warga sekolah masuk dalam notifikasi hitam. Notifikasi hitam ini adalah link yang ada yang sudah bersambung dari Dinas Kesehatan dengan Dapodik sekolah kita. Jadi kalau misalnya pelaksanaan PTMT terbatas itu kemudian ada laporan misalnya dari orang tua ke puskesmas, itu secara link kita akan tahu anak itu sekolah di mana dan kita akan dihubungi oleh puskesmas. Nah, setelah itu baru dilacak oleh puskesmas. Kalau itu terjadi dari klaster sekolah kita ditutup selama 14 hari. Nah, bagaimana kalau bukan klaster dari sekolah? Nah, itu akan diadakan penutupan PTMT kita selama 5 hari. Kalau terbukti bukan merupakan klaster COVID di sekolah kita, atau hasil survei yang positif warga sekolah kita itu yang terkonfirmasi COVID itu di bawah 5%. Jadi kalau positifnya di bawah 5%, kemudian bukan penularannya dari klaster sekolah kita, itu akan ditutup 5 hari. Kemudian selanjutnya Pak, slide berikutnya. Satuan pendidikan, kalau sudah seperti itu, satuan pendidikan akan melakukan desinfektan. Kita rencananya dengan kondisi seperti ini, PTM 5 hari, kita akan mengadakan penyemprotan desinfektan minimal 1 minggu sekali. Kemudian puskesmas melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 terhadap warga sekolah dan keluarganya dan melaporkan hasilnya kepada sekolah. Nah, sekolah melaporkan secara berjenjang kepada suku dinas pendidikan. Nah, setelah itu baru suku dinas pendidikan membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas yang dihentikan sementara dengan memastikan bahwa memperoleh rekomendasi dari puskesmas setempat. Kemudian penerapan protokol kesehatan baik dan daftar periksa siap untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Apa daftar siapnya? Sarana yang sudah kita siapkan. Kita sudah menyiapkan wastafel di halaman, wastafel di depan kelas, kemudian pengaturan suhu. Nah, ini kita sudah siapkan. Kemudian kita juga sudah siap dengan adanya akses pelayanan kesehatan dengan puskesmas terdekat. Kemudian kita sudah siap memiliki tim Satgas COVID kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita juga siap selalu melaporkan pelaksanaan PTM ke dinas. Kemudian jika ditemukan pelanggaran prokes di sekolah, maka suku dinas pendidikan melakukan pembinaan terhadap sekolah dan melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas sebagai bahan evaluasi PTM terbatas. Kemudian suku dinas melaporkan penghentian sementara atau membuka kembali PTM terbatas kepada dinas pendidikan.
Jadi ini memang berjenjang dan ada pemantauan baik dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas maupun dari Dinas Pendidikan melalui Kasatprak, Suku Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah alokasi waktu yang mungkin Bapak Ibu orang tua murid atau penjemput yang harus betul-betul diperhatikan. Kami sudah menyusun jadwal ini dengan atas kesepakatan bersama para dewan guru. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, yang bagian A itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 mulai kedatangannya dari pukul 6.45 sampai pukul 7. Waktu itulah kedatangan siswa kelas 1 dan 2 melalui pintu timur dan barat. Insya Allah kita akan buka pintu timur portal Karangpola mulai pukul 6.30. Jadi kami mohon pengantar penjemput orang tua mengantar anaknya sesuai jam yang ditentukan dan tidak menunggu siswanya saat PTMT berlangsung. Bapak Ibu pengantar hanya mengedrop siswanya saja. Ini kenapa kami lakukan dengan tegas, karena demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Kemudian dilanjutkan mulai pukul 7 sampai pukul 7.15 itu kegiatan tadarus atau pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian pukul 7.15 sampai 7.50 itu jam pembelajaran pertama, 7.50, 8.25 jam pembelajaran kedua, kemudian 8.25 sampai 8.40 istirahat. 8.40, 9.15 jam pembelajaran ketiga, 9.15 sampai 9.50 jam pembelajaran keempat, dan pulang anak kelas 1, 2 pukul 9.50 sampai pukul 10. Jadi anak kelas 1, 2 itu pulangnya agak lebih cepat. Yang sebelah itu untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kelas 3 sampai dengan kelas 6 kedatangannya mulai pukul 6.30. Setengah 7 sampai 6.45. Kami beri waktu 15 menit. Kelas 3 dan 4 kami mohon kedatangannya lewat pintu timur atau pintu Pak Kohar. Kemudian kelas 5 dan 6 datang lewat pintu barat melalui pintu Pak Rasim. Kenapa kita berikan ini? Mohon kerjasamanya orang tua supaya tidak terjadi kerumunan. Kita sudah bagi seperti ini biar tidak terjadi penumpukan kedatangan siswa. Juga yang kedua, kita mau menghindari karena pintu barat itu pintu yang agak riskan dengan kondisi jalan raya. Sehingga bagi kami mungkin anak-anak kelas tinggi sudah memahami lebih baik dibanding anak-anak kelas rendah. Jadi ini dasar kita untuk shifting. Kemudian dimulai anak kelas 3 sampai dengan 6 itu pukul 6.45 sampai pukul 7.15 itu kegiatan tadarus atau pembiasaan. 7.15 sampai 7.50 pembelajaran pertama dan seterusnya. Istirahatnya pukul 9 sampai 9.15. 9.15 sampai 9.50, kemudian dilanjutkan sampai 10.25 itu jam pembelajaran terakhir. Nah, untuk kepulangan kami shifting juga. 10.25 atau sekitar setengah 11 kurang 5 menit itu kepulangan kelas 3 dan 4 melalui pintu timur Pak Kohar. 10.45 sampai pukul 11 kepulangan kelas 5 dan 6 melalui pintu barat Pak Rasim. Nah, ini kami buat sedemikian rupa
agar kami menjaga prokes dengan baik, tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadi penumpukan. Insya Allah kalau kita ada kerjasama orang tua, penjemput, sesuai apa yang kami tentukan, insya Allah kita sama-sama menjaga keberlangsungan kegiatan PTMT ini. Jadi sekali lagi kami mohon kesediaan para orang tua untuk betul-betul mengikuti kedatangan dan kepulangannya sesuai jam yang ditentukan. Dan tidak ada orang tua yang menunggu di sekolah. Tidak ada orang tua yang parkir di area sekolah. Jadi hanya mengedrop saja dan menjemput anak-anaknya sesuai dengan ketentuan yang kami berikan. Lanjut Pak. Kami perlu mengingatkan karena sudah hampir lama, sudah hampir 2 tahun dengan PJJ, dengan online. Mudah-mudahan anak-anak, ayah bunda masih ingat seragam sekolah kita. Hari Senin putih merah, hari Selasa putih hijau, hari Rabu seragam pramuka, Kamis seragam batik, Jumat seragam muslim. Nah, bagaimana bagi siswa yang belum memiliki seragam? Mungkin seragamnya sudah kesempitan karena masa pandemi. Silakan Bapak Ibu menghubungi bagian ATK sekolah. Silakan Bapak Ibu memesan. Tapi bagi yang sudah memesan, tidak mungkin juga hari ini mesan, besok sudah ada. Jadi mohon kesabarannya untuk menunggu stok persediaan bahan. Itu dilanjut, silakan. Nah, perlengkapan apa yang wajib siswa bawa? Pertama, siswa memakai masker dan membawa masker cadangan. Kedua, memakai face shield. Ketiga, membawa hand sanitizer. Keempat, membawa tisu basah dan kering. Membawa perlengkapan alat tulis sendiri, tidak diperkenankan untuk meminjam kepada teman, dan membawa bekal makanan dan minuman karena kantin ditutup selama PTMT. Ini yang harus anak-anak perhatikan karena memang anak masuk ke sekolah harus ngecek suhu dan cuci tangan, masuk ke dalam kelas sering cuci tangan, pulang dari sekolah, keluar dari kelas harus juga cuci tangan dan mengukur suhunya. Silakan Pak, dilanjut. Nah, kalau ini adalah informasi terakhir kami, yaitu tentang jadwal pembagian rapot semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 3 Januari sampai dengan 8 Januari. Dengan jadwal yang tertera, kelas 1 itu hari Senin. Kelas 2 hari Selasa, kelas 3 Rabu, dan seterusnya sampai hari Sabtu kelas 6. Bagaimana tekniknya? Kelas 1 di hari Senin datang bersama orang tua sesuai shifting dari guru kelas masing-masing, dimulai pukul 7. Kelas yang lain tetap ada PTMT. Jadi anak-anak sudah masuk, pukul 7 sudah mulai belajar, kelas 1 bersama dengan orang tuanya untuk mengambil rapor. Sesuai shifting dari guru kelas masing-masing. Jadi ini tekniknya. Begitu seterusnya setiap hari. Selasa kelas 2. Berarti yang kelas 1, 3, 4, 5, 6 jadwal datang seperti yang tadi diberikan, namun yang pengambilan raport datang dimulai pukul 7 sesuai shifting. Itu yang kami sampaikan sekilas atau informasi sosialisasi tentang PTMT. Memang inilah yang kami dapatkan dari dinas, dari Sudin, juga dari Pemda.
Apa yang kami sampaikan ini adalah acuannya dari SKB 4 Menteri. Tadi ada sekilas bertanya, bagaimana dengan istirahat? Sementara kami memberikan istirahat itu 15 menit dan belum mengizinkan untuk istirahat di lapangan. Karena kami menjaga adanya keramaian gitu. Kemudian dalam layout tempat duduk, karena memang ini sudah menjadi 100%, berarti tempat duduknya seperti yang sebelumnya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan anak-anak sudah mendapatkan vaksin, setidaknya mereka lebih sehat. Sudah ada penjagaannya dari virus ini. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu guru, orang tua, kita semuanya berdoa semoga apa yang orang tua dan anak-anak inginkan, apa orang tua dan anak-anak mendapat kendala saat PJJ bisa terjawab, bisa tersolusikan dengan adanya kebijakan SKB 4 Menteri ini. Insya Allah kerinduan anak-anak, kemudian problem-problem anak-anak saat PJJ, loss learning anak-anak saat PJJ bisa disolusikan dengan PTMT ini. Oleh karena itu, kami mohon dukungan para orang tua, guru, dan anak-anak untuk betul-betul melaksanakan apa yang kami sampaikan. Betul-betul menjaga prokesnya. Di sekolah tetap dijaga prokesnya, didampingi dengan para ibu guru, juga di rumah untuk dijaga prokesnya, diawasi, dipantau oleh orang tua. Insya Allah dengan prokes yang terjaga baik di sekolah, di rumah maupun di luar, insya Allah kita bisa menjaga diri kita dari musibah ini. Oleh karena itu, kami perlu kerjasama, support semua pihak, sekolah, orang tua, masyarakat, sangat kami perlukan. Sehingga kita bisa bersinergi dalam menjalankan program ini dan dalam keberlangsungan PTMT ini. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan niat kita bekerja dengan hati, membangun negeri, tak tergantikan oleh teknologi. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng yang sudah memberikan paparannya mengenai PTMT kita nanti di hari Senin dan seterusnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membatasi 4 penanya saja. Kira-kira bagaimana Bu Neneng? Apakah satu pertanyaan langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Ya boleh dikumpulkan dulu aja tidak apa-apa. Dikumpulkan dulu. Mohon Ya, maaf baik. Pak Is, karena memang Ya, Bu. pukul 13 nanti saya ada Zoom lagi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta seluruh kepala sekolah. Jadi kami batasi sampai pukul 3 kurang 10 menit. 3 kurang 10 menit. Itu ya Pak Is. Baik, ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya bagi ada yang ingin bertanya, harap raise hand, lalu suaranya nanti akan dibuka oleh Pak Ahmad. Dari Ibu Ketua Komite kita dulu tuh yang mau bertanya, silakan Ibu Sali. Ada raise hand-nya itu Bu. Silakan. Ya, dari Ibu Ketua Komite kita dulu, Pak Ahmad. Mohon dibuka suaranya. Assalamualaikum Bu Neneng, Pak Guru semua. Mohon maaf izin saya sambil di perjalanan ya Bu. Iya silakan. Itu kan berarti pelaksanaan PTMT kita nanti hari Senin itu udah mulai ya Bu. Sementara setahu saya ada beberapa siswa yang belum bisa ikut divaksin saat kemarin pelaksanaan vaksin itu bagaimana? Karena resiko tetap ada ya di situ. Meskipun PTMT dengan 100% ini pun tetap ada, tapi agak lebih ringan
jika anak-anak ini sudah mendapatkan vaksin. Memang gimana dengan anak-anak yang belum divaksin ini? Apakah mereka harus memberikan surat sudah vaksin dulu baru bisa ikut PTMT atau gimana? Itu satu. Terus yang kedua, dalam minggu pertama ini akan ada pantauan atau tidak? Karena meskipun pemerintah memberikan himbauan untuk kita keluar kota, pasti tetap ada juga yang keluar kota terus entah membawa atau tidak. Nah, itu pencegahan dari sekolah seperti apa? Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Ketua Komite kita yang sudah bertanya. Selanjutnya dari penanya kedua, Ibu Yulia Fitriani, silakan. Mohon dibuka Pak Ahmad suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, saya mau bertanya, sekarang kan muncul varian baru ya, Bu, virus yang Omikron, apa itu nggak dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk PTMT? Karena sejujurnya kan saya juga hari ini pun jadi salah satu pasien COVID juga ya, Bu. Dan saya juga tahu kondisi di Wisma Atlet beberapa hari terakhir yang lagi mulai meninggi kan. Sebelum saya pindah ke hotel aja udah total pasien aja udah 400 lebih ya, Bu. Dan memungkinkan masih PTMT 100% itu ya, Bu, dengan kondisi seperti sekarang. Iya. Baik, sudah Ibu. Apa tidak di tracing dulu atau di swab antigen semua siswa sebelum masuk? Ya walaupun sudah vaksin ya, saya pun sudah vaksin 2 kali pun masih tertular ya COVID, apalagi yang anak-anak yang untuk prokesnya juga masih belum bisa full kita percayakan kepada mereka. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang ketiga, baik, Bapak terima kasih Ibu. Selanjutnya dari penanya ketiga, Bapak Irwan, ayahnya Adika, silakan. Baik, terima kasih Bu Neneng, Pak Faiz. Saya ingin menambahkan tadi ya, memang kondisi sekarang rasanya Omikron masih naik ya Bapak Ibu. Jadi apakah iya kita sudah aman untuk melakukan PTMT total gitu ya, kemudian dengan jarak yang dekat-dekat. Dan kemudian ada 2 kondisi lagi mungkin yang saya juga butuh masukan, apakah sudah diperhitungkan. Misalnya yang pertama jika ada PPKM mikro, jadi misalnya ada keluarga yang terjangkit, rencana pemerintah adalah PPKM mikro di tingkat RT RW, sehingga tentunya anak-anak nggak bisa berangkat ya 2 minggu. Nah kalau 2 minggu dia nggak ada sekolah, rasanya sayang juga ya. Jadi mungkin perlu disiapkan PJJ-nya juga rasanya harus ada backup di sana. Ketiga, jika ada anggota keluarga yang komorbid, jadi sampai hari ini belum bisa mendapatkan vaksin karena memang tidak memungkinkan dari dokter. Nah, jika nanti anak-anak ini tertular dan masuk ke keluarga dengan komorbid, tentunya sangat berisiko sekali. Bisa terjadi kematian ya di sana. Saya pikir ini juga perlu dipertimbangkan. Dan SD Pelita sebagai SD swasta mungkin punya keleluasaan ya untuk juga ada extra step untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari keluarga tadi. Mungkin itu dari saya, Pak Faiz, Bu Neneng, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya dari Ibu Dini, Ibunda dari Prama, kelas 5C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, Bu Neneng, dari saya yang pertama adalah mungkin usul untuk dipertimbangkan dibuat mekanisme screening. Seperti tadi kita dengar beberapa orang tua murid kan bilang mungkin ada yang bepergian keluar kota, ada keluarga yang tengah menderita COVID, ada juga mungkin apakah itu anak atau keluarganya yang punya komorbid. Jadi kalau kita bisa melakukan screening di awal dan bisa identifikasi mana siswa yang memang sudah siap untuk masuk sekolah, mana yang belum, alangkah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di chat beberapa juga menggambarkan kerisauan saya kalau disinfektan hanya 1 minggu sekali, Ibu. Karena kan dengan jumlah siswa SD Pelita, traffic bolak-balik anak-anak gitu, kayaknya 1 minggu sekali kok agak mengkhawatirkan desinfektannya.
Yang ketiga sih lebih ke mungkin ada yang nggak resen tapi udah banyak pertanyaan di chat, Pak Faiz dan Bu Neneng, alangkah lebih baik juga kalau itu di address gitu ya, dijawab sama pihak sekolah. Itu terima kasih banyak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya silakan Ibu Kepala Sekolah kita untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dari Ibu Komite kita. Baik, terima kasih Pak Faiz. Sama-sama. Sebelum saya menjawab dari beberapa pertanyaan, sekali lagi tentu kebijakan ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menurut penafsiran kami tentu sudah dipikirkan dari efek baik dan buruknya. Sehingga kita sebagai satuan pendidikan punya aturan yang mengikuti karena kita berada di dalam pemerintahan daerah. Semua sekolah sudah mulai dengan aturan ini, dengan dasar hukum ini, kita mengikuti melaksanakan apa yang menjadi ketentuan kebijakan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Baik, untuk yang pertama, bagaimana siswa yang belum divaksin, berdasarkan kebijakan dari Pemda atau pemerintah pusat, siswa yang belum divaksin itu tidak menjadi syarat utama untuk PTM. Jadi, baik dia sudah divaksin maupun belum divaksin, itu wajib mengikuti PTM. Karena dia nanti akan mendapat kerugian. Nah, untuk yang belum vaksin, kami sangat berharap sekali untuk dihimbau bila anak itu untuk divaksin. Kami memang sesuai dengan yang di-share oleh operator kita, itu yang belum divaksin mungkin tidak banyak. Di dalam kelas itu yang bertanda merah itu belum divaksin. Jadi ada beberapa anak yang mungkin kami mohon orang tua untuk memberikan vaksin kepada anak-anak semuanya, karena memang anak-anak se-DKI Jakarta, anak-anak yang di SD sudah mendapatkan vaksinasi. Inilah mungkin yang menjadi acuan dengan sudah divaksinasinya anak-anak punya kekuatan daya untuk menahan penyakit ini. Kemudian yang kedua, minggu pertama tentu selama 1 minggu, selama 1 bulan itu ada monitoring Ibu. Ada pemantauan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan. Sama seperti dulu kita saat PTMT yang tahap pertama dan tahap kedua. Jadi ada pemantauan tetap ada dari kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, penanya kedua, memang kami semua mungkin sudah tahu ada virus varian baru ya. Apakah ini tidak menjadi bahan pertimbangan PTMT 100%? Mungkin sudah menjadi bahan pertimbangan Ibu. Sehingga lahirlah kebijakan itu. Lahirlah kebijakan SKB 4 Menteri, lahirlah dengan ketentuan PTMT 100%. Jadi kebijakan ini pun diambil sudah ada latar belakangnya, sudah ada plus minusnya, sehingga disampaikanlah kepada kami yang ada di lapangan. Mudah-mudahan kalau saya sih kami berharap anak-anak kita di Pelita sehat semuanya, bisa menjaga prokesnya dengan baik gitu kan, sehingga kita bisa menangkal virus ini. Di rumah juga dijaga dengan kesehatan, dengan makan, menjaga waktu istirahatnya. Insya Allah kita bisa sama-sama bismillah untuk melaksanakan PTMT ini. Kalaupun nanti misalnya ada kekhawatiran Bapak Ibu, kami juga ada kekhawatiran itu, tapi nanti kami akan bekerja sama dengan Puskesmas, dengan Askes Pelayanan Kesehatan. Jadi kalau dilihat dari kebijakan itu sepertinya sudah dipersiapkan segala sesuatunya dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Nah,
Ini pun kami juga akan dimonitoring apakah sekolah kita sudah buka atau belum. Karena juga kami kalau tidak buka PTMT, kami menyalahi aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Jakarta. Nah, bagaimana kalau misalnya apa tadi pertanyaan ketiga? Yang Apakah ketiga, aman dengan ya? Apakah aman dengan PTMT misalnya mikro dengan adanya PPKM mikro keluarga? Kalau memang kita lihat data dari Puskesmas dengan data pendidikan itu punya link, itu biasanya langsung Pak cepat untuk bersegera bertindak. Nah, misalnya tadi ada Bapak yang bertanya kalau ada yang kena misalnya dari di mikro keluarga, kan kami biasanya langsung cepat dapatkan informasi setelah orang keluarga itu melaporkan ke puskesmas. Puskesmas manapun akan kami bisa terdeteksi karena data Dapodi kita dengan data kesehatan kita itu sudah mengeling gitu. Sehingga dengan segera kami akan diberikan tindakan. Nah, tadi konsekuensinya gitu. Misalnya kalau memang itu klasternya dari sekolah ya kita akan tutup 14 hari gitu. Jadi mungkin apa ya? Kami pihak sekolah pertama mendukung kebijakan pemerintah karena mungkin di luar sana sudah banyak kekurangannya, sudah banyak kerugiannya dengan pendidikan melalui PJJ online. Kasihan dengan generasi-generasi kita gitu. Kalaupun ini di launching kebijakan ini, mungkin sudah ada kebijakan lain bila nanti terjadi seperti apa. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang sekolah khususnya anak-anak SD. Mungkin ada salah satu pemikiran anak-anak lost learning-nya banyak, kemudian anak-anak tidak bisa apa ya, banyak hal yang memang mengalami masalah, mengalami kendala dalam proses pendidikan anak. Itu mungkin sudah menjadi acuan, panduan, pertimbangan sehingga sehingga timbullah kebijakan ini. Kemudian kalau kami misalnya apakah ada ekstra langkah kita untuk mengakomodir kejadian ini? Insya Allah kami ada, karena kami punya akses pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas. Maka dari itu kalau misalnya saat PTMT ada yang sakit ya kami segera menyampaikan ini ke puskesmas. Kemudian yang keempat, penanya keempat, apakah screening di awal untuk kesiapan PTMT ini tidak ada persyaratan di dalam kebijakan SKB 4 Menteri bahwa pelaksanaan PTMT di setiap sekolah se-DKI Jakarta akan diadakan screening di awal. Itu tidak ada, bukan merupakan syarat utama. Sehingga kita mengikuti langkah ini. Kemudian yang kedua, terima kasih, insya Allah desinfektan akan kami itu paling sedikit Ibu, 1 kali seminggu. Insya Allah bisa kami lakukan, misalnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kami insya Allah siap dengan perlengkapan desinfektan kami. Itu Pak Faiz, dari pertanyaan itu insya Allah tidak ada yang kelewat ya, mudah-mudahan. Dari chatting yang tadi itu saya belum sempat untuk melihat yang diadres mengenai dari seragam Bu chattingannya. tadi Bu. Yang Kenapa mengenai tuh seragam? seragam katanya tadi ada yang nanya itu mengenai seragam gimana kalau misalkan belum punya atau kegedean atau kekecilan atau gimana atau udah rusak gitu Bu. Oh gitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sementara ini kita berikan kebijaksanaan buat anak-anak yang memang masalahnya itu sudah dihadapi sama anak-anak. Misalnya pakaiannya kesempitan. Ya kalau hari Senin misalnya putih merah, carilah yang menyesuaikan, yang menyerupai gitu. Kalau misalnya baju muslimnya sudah kesempitan,
Sebelum ada, silahkan pakailah seragam muslim yang menyerupai warna itu. Kami tidak punya hukuman apapun, kami tidak punya sanksi apapun di masa-masa transisi ini, gitu Pak. Jadi silahkan, yang penting anak-anak itu bisa hadir dengan happy, dengan senang, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Itu Pak Faiz. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang bertanya. Mohon maaf dikarenakan Ibu Kepala Sekolah kita nanti akan ada acara, jadi dibatasi hanya 4 penanya saja. Selanjutnya kami dari pembawa acara, mohon maaf Tuh Pak apabila Faiz. oh ya, silakan Ibu. Pak Faiz bentar. Ini adalah informasi ini kita sampaikan karena berdasarkan SKB 4 Menteri tanggal 21 Desember, kemudian berdasarkan informasi dari Dinas dan Sudin yang kami dapat tanggal 29 Desember itu. Dan dengan segera kami menyampaikan informasi ini kepada orang tua. Kami khawatir kalau kami lambat menyampaikan informasi, nanti kesannya dibilangnya dadakan. Sehingga hari ini kami adakan sosialisasi. Bila nanti ada dinamika perubahan informasi dari dinas, karena hari ini sore ini saya ada Zoom dengan dinas, segera pun kami sampaikan kepada orang tua. Ya, entah seperti apa dinamika informasi dari kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu tentu sudah mendapatkan, sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan matang-matang oleh yang berwenang. Dan informasi ini akan segera kami sampaikan. Bila ada informasi terbaru, kami akan sampaikan. Bila ada informasi yang lain, akan kami sampaikan dengan segera juga. Terus maaf Pak Faiz, tadi ada terakhir saya baca pertanyaannya, bagaimana tidak menunggu vaksin yang kedua? Mungkin pertimbangan Dinas Kesehatan, vaksin pertama itu juga sudah menjadi acuan, panduan untuk PTMT. Karena dengan vaksin satu, vaksin kedua dia akan sama saja dia telah divaksin. Itu penafsiran saya. Mungkin lain kalau dengan orang dinas kesehatan yang menjawab, karena keterbatasan saya adalah saya bukan dinas kesehatan, tapi penafsiran saya adalah bahwa baru vaksin satu itu insya Allah dia akan, tentu dia pasti akan mendapat vaksin kedua. Nah, saya informasikan untuk vaksin kedua di SD Pelita itu tanggal 19, 20, 21 Januari. Sesuai kelasnya, 19 kelas 1 kelas 2, 20 kelas 3 4, 21 Januari kelas 5 6. Itu kita adakan di bulan Januari sama seperti vaksin yang pertama, tetap di sekolah. Mungkin itu walaupun dia belum vaksinasi kedua, tetapi mungkin pertimbangannya vaksin satu pun bisa menjadi acuan dalam pembukaan PTMT ini. Terima kasih Pak Faiz, itu tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Neneng. Terima kasih pula juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri rapat sosialisasi pada hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita tidak akan mendapatkan kendala apapun, lancar ya kedepannya, amin ya robbal alamin. Dan anak-anak kita semua sehat semuanya ya, insya Allah nggak ada kendala, amin ya robbal alamin. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, PTMT kita ini 100% berjalan dengan lancar, amin. Selanjutnya kami menutup acara. Kami selaku pembawa acara mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya, dan Bapak Ibu juga memaafkan kami selaku pembawa acara. Dan kami tutup acara kita hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.